Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita kembali di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan-Nya yang boleh kita rasakan sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Berikan yang terbaik, karena kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita tidak melihat bangku kosong, kita tidak melihat kiri kanan, tapi kita mau memandang Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berikan dari apa yang kita miliki, rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang bagi kami tidak akan pernah habis Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidup kami, sebagai rasa syukur kami, ucapan syukur kami, untuk sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami percaya, walaupun kami mengalami berbagai macam masalah pergumulan hidup, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup,
Apapun yang kami alami Tuhan, walaupun dalam lembah kelam, kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan tidak lepas dari hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sungguh Engkau baik Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami. Sungguh baik Engkau Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu ya dan amin Tuhan. Walaupun kami kadang-kadang tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi Engkau Allah yang baik, Tuhan kami yang hidup, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, walaupun kami ada di dalam lembah kelam Tuhan. Engkau sungguh menyayangi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau menyayangi kami, menyayangi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih semangat lagi. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau lagi Tuhan. Sebagai rasa syukur kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami keluarkan dari mulut, lidah, bibir kami, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita lanjutkan pujian kita. Api kemuliaannya. Haleluya. Memanggil semua umatnya, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat kehidupannya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, matilah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kita duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita merasakan Bapak Ibu Saudara, saat mungkin seminggu ini kita mengalami berbagai macam masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dalam keluarga,
Terkadang hati kita menjadi khawatir, takut bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah ini. Bagaimana jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Tetapi satu hal, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, hati kita bisa tenang, hati kita bisa menikmati Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi setiap masalah kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya dengan hati yang tenang, hati yang fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat masalah itu tidak lagi besar, tapi kita punya Allah yang besar. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang besar dan luar biasa. Haleluya. Sampai persembahan pertama dijalankan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Karena Bapak kita untuk bangkit berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan. Walau kami melewati lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau selalu menemani kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami boleh rasakan, hadirlah Tuhan, hadirlah di sini, hadirlah di dalam hidup kami Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Andreas untuk berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia anugerah-Mu kami bersyukur. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami telah diberkati lewat pujian penyembahan yang hebat, yang luar biasa. Karena hanya Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Kami sanjung setinggi-tingginya langit. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Allah menjadikan langit bumi, memberikan waktu dan kesempatan setiap saat kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Rapi hamba-Mu pakai dengan luar biasa hamba-Mu, menyampaikan firman Allah, buka rahasia-rahasia kebenaran, memberikan restorasi perubahan hidup kami, supaya kami makin hari makin setia, makin dekat. Kami tidak akan takut dengan segala bentuk apapun, musibah apapun, penyakit apapun merintangi dalam hidup kami, tetapi kami sekali Tuhan tetap kami melayani dan setia kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu di balik salib-Mu, pakai luar biasa, dan kami siap mendengar firman-Mu. Diurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita akan baca di dalam Rom pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, perhatikan. Injil itu berbicara tentang firman Allah. Manusia diselamatkan oleh Injil. Jadi perhatikan. Kalau mungkin 1-2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus, diutus untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, Rasul Paulus diutus untuk memberitakan Injil sampai ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat ibadah bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya.
Tetapi saat itu juga saya jelaskan ya, bagaimana Roh Kudus terus berbicara dari kota ke kota kepada Rasul Paulus. Dan kita melihat kalau Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus, seolah-olah itu melemahkan Rasul Paulus, bukan menguatkan. Karena dari kota ke kota Roh Kudus terus berbicara bahwa engkau nanti sampai di Yerusalem, engkau akan menderita, engkau akan mendapat aniaya, ya, dan engkau akan ditahan. Jadi Roh Kudus terus berbicara kepada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal saja apa yang ditugaskan Tuhan Yesus memberitakan Injil sampai di Yerusalem, ya, itu bisa dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau itu sudah saya jelaskan kenapa Tuhan Yesus pilih Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus seorang rasul yang berani mati. Ya. Itulah sebabnya sekalipun Roh Kudus terus mengingatkan, engkau akan mendapat aniaya, engkau akan menderita, engkau akan dipenjara. Dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Memang kita melihat akhir dari pelayanan Rasul Paulus, ya, karena Injil, maka kepala Rasul Paulus harus dipancung di Roma. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat di dalam pembacaan ayat ini di kelas dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi dengan kata lain, manusia diselamatkan karena Injil. Karena dalam kitab Roma 10 ayat 17 jelas itu dikatakan melalui Injil, ya, manusia kalau mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, ya, maka timbullah iman. Dengan iman manusia diselamatkan. Jadi dengan kata lain, ya, Injil adalah kunci dunia ini diselamatkan. Injil adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Berbicara Injil ini artinya kabar baik. Ya, jadi Injil ini artinya kabar baik. Kabar baik yang sifatnya kekal. Kalau dunia tidak bisa memberikan kabar baik yang sifatnya kekal. Hanya Injil ini, ya, yang memberitakan kabar baik yang sifatnya kekal. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia mendapatkan kasih karunia atau anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus. Maka di dalam Injil Matius 24 ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Baru Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi Injil ini harus didengar oleh semua manusia. Ya. Tuhan Yesus ingin semua manusia mendengar Injil supaya semua manusia diselamatkan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ini iblis tahu. Ya. Kalau manusia mendengar Injil, timbul iman dan mereka diselamatkan. Maka seringkali pemberitaan Injil ini dihalangi. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau sering, ya, saya lihat di YouTube tentang khotbah-khotbah, saya sampai merasa kasihan jemaat yang tidak penuh firman, yang tidak mengerti firman, kasihan. Mereka terombang-ambingkan oleh pengajaran akhir zaman ini. Bayangkan ada pengajaran yang mengajarkan dengan berbuat baik itu sudah memberitakan Injil. Jadi seolah-olah Injil ini tidak perlu diberitakan.
Kalau saudara berbuat baik, berarti saudara sudah memberitakan Injil. Ini salah, sesat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dengan berbuat baik, sudah memberitakan Injil, itu tipu daya setan. Ya, pada perintah Yesus itu jelas, beritakanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Berita Injil itu berita pengampunan dosa yang harus diketahui oleh semua manusia. Bahkan kalau saudara percaya kepada Injil, saudara timbul iman, maka saudara sudah diselamatkan. Artinya, ya, saudara sudah mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kita melihat berita Injil itu berita manusia sudah dibebaskan dari dosa. Ingat, dosa saudara ini sudah dibebaskan, sudah dihapus. Ya. Itulah sebabnya di dalam Rom 1 ayat 16 yang kita baca tadi, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang membebaskan dosa orang yang percaya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau berbicara tentang perbuatan baik, itu sama dengan memberitakan Injil. Saya bingung, sungguh saya tidak paham. Ya, yang bicara adalah pendeta besar. Saya bingung. Ya, coba ini ayat sering dibaca, Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang suci, artinya tidak ada orang yang kudus. Jadi perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Ini perhatikan, ya. Kalau dosa masih ada pada manusia, tidak ada satupun manusia yang baik. Jadi kalau dosa ini belum dibereskan oleh Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang baik. Saudara berbuat baik apapun, itu tidak bisa menjadi baik. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, dosa harus dilenyapkan dulu, baru manusia bisa menjadi baik. Kalau dosa saudara dilenyapkan oleh Tuhan Yesus, baru saudara bisa menjadi manusia baik. Kalau belum, dosa masih tinggal di dalam, manusia tidak ada yang baik. Itulah sebabnya berapa waktu yang lalu saya jelaskan, seumpama ini gelas atau hati kita, ini kebetulan isinya air aqua bening. Ini kalau isinya kotor, hitam pekat, ya, ini sekalipun ditambah air aqua yang bening, tetap hitam pekat. Nah itu dosa. Nah dosa ini harus dibuang dulu. Kalau dosa dibuang, gelas itu kosong, diisi air, kalau putih ya putih. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, dosa harus dilenyapkan dulu, baru manusia bisa baik. Dan yang bisa melenyapkan dosa hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mati bagi dosa saudara. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Manusia diberi kekayaan atau kemiskinan, ya, itu berubah menjadi jahat. Jadi enggak ada manusia yang baik. Ya, kalau dosa itu belum dibereskan dulu. Kita melihat manusia kalau kaya menjadi tinggi hati. Ya, merasa kuat, enggak butuh Tuhan Yesus. Jadi manusia itu kalau dosanya belum dilenyapkan, belum dibereskan, enggak ada sesuatu yang baik. Kelihatannya baik sekali. Kelihatannya baik sekali. Diberi kekayaan, sudah berubah. Menjadi sombong, tinggi hati, enggak butuh Tuhan Yesus lagi. Ya,
itu karena dosa masih melekat di dalam. Ya. Kalau diberi kemiskinan, sulit dia mengucap syukur. Itu kalau dosa masih melekat. Ya. Jadi kelihatannya manusia itu baik sekali. Ya. Tapi kalau yang di dalam ini belum dibersihkan, dosa ini belum dilenyapkan oleh Tuhan Yesus, belum dihapus oleh Tuhan Yesus, diberi apa saja enggak bisa. Diberi kemiskinan enggak bisa mengucap syukur. Isinya cuma bersungut-sungut. Diberi kekayaan juga enggak bisa mengucap syukur. Ya, menjadi tinggi hati, sombong dan sebagainya. Bahkan ya sudah tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat orang yang miskin ya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, artinya nggak punya apa-apa, itu biasanya ya dia tidak bisa mengucap syukur karena kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi ya. Nah, jadi adanya dosa pada manusia, berbuat baik apapun tidak bisa menjadi baik ya. Kalau yang dalam ini, dosa yang melekat ini belum dihapus. Ya. Kita melihat dosa harus lenyap dulu, baru perbuatan baik benar-benar menjadi baik. Kalau dosa saudara sudah lenyap, perbuatan baik saudara itu benar-benar akan menjadi baik. Jadi kalau saudara sekarang adalah umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sudah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, lakukan perbuatan baik sebaik-baik mungkin. Ya, itu bukan nanti kalau saudara sekarang sudah beriman, melakukan perbuatan baik sebaik-baik mungkin, baru saudara masuk surga, tidak. Surga tidak ada berkaitan dengan perbuatan baik saudara. Surga hanya berkaitan dengan iman saudara, dengan percaya saudara. Ya. Nah, perbuatan baik yang saudara lakukan sekarang setelah saudara beriman kepada Tuhan Yesus, itu diperhitungkan sebagai pahala. Ya. Jadi kalau sekarang saya anjurkan, saudara kan sudah percaya Yesus. Dengan iman semua saudara mendapat anugerah, kasih karunia, keselamatan itu. Berbuatlah baik sebaik-baik mungkin, maka itu diperhitungkan sebagai pahala. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen, maaf, perbuatan baik saudara kalah dengan agama lain. Ya. Padahal jaminannya apa saya tidak tahu. Ya, saya tidak perlu menilai. Tapi saudara sudah mendapatkan satu jaminan, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di salib. Ya, maka keselamatan yang sudah terjamin ini kalau ditambah perbuatan-perbuatan baik saudara, maka pahala itu ya akan besar yang saudara miliki. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan jangan kalah dengan agama lain. Ya, berbuatlah baik sebaik-baiknya, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, di dalam pengajaran ini kalau berbuat baik sama dengan penginjilan, sekali lagi itu tipu daya setan. Ya, supaya Injil keselamatan ini enggak diberitakan. Ya. Kebaikan manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau perbuatan manusia itu bisa menyelamatkan, Tuhan Yesus enggak usah turun. Tuhan Yesus enggak usah turun. Ya. Tuhan Yesus turun ke bumi ini mati bagi saudara-saudara. Supaya saudara tidak memiliki kematian lagi, tapi saudara memiliki kehidupan kekal. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus.
kita melihat kalau bicara perbuatan baik, maaf saya hanya melihat, menilai secara global atau di luarnya saja. Kalau saya melihat bicara tentang perbuatan baik, hidup yang baik, ya, saya rasa, ya, saya bukan menghakimi, saya melihat orang Buddha itu luar biasa. Mereka hidup sederhana, ya toh, enggak berpakaian mewah, enggak hidup secara mewah. Ya. Maaf, saya tidak pernah melihat itu yang pakai yang gondol itu agama Buddha ya? Biksu ya? Enggak agama Buddha ya? Ah, itu. Saya tidak pernah melihat. Waduh, ini biksu itu naik Mercy, maaf ya, mungkin saya nggak tahu. Tapi saya tidak pernah melihat naik Mercy, naik mobil mewah. Itu kok saya tidak pernah melihat ya. Ya. Tapi kalau saya melihat pendeta naik Mercy itu banyak. Ya, pendeta naik Mercy banyak. Bahkan saya pernah ketemu, itu bersimpangan dengan saya. Seorang pendeta di Surabaya. Dia naik Land Cruiser yang baru. Nah, kalau Land Cruiser yang baru itu berapa miliar? Kalau bagi saya bisa beli, mungkin saya tidak bisa bayar pajaknya. Pajaknya mahal sekali itu. Tapi pendeta bisa naik. Ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang perbuatan baik, wah, ya saya nggak usah bahas lebih lanjut. Ya, jadi agama Buddha itu ya seperti itu. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi sekali lagi perbuatan baik sama dengan penginjilan itu tidak benar. Ya, ini pengajaran yang salah. Itu tipu daya setan supaya Injil tidak diberitakan. Padahal pesan amanat agung dari Tuhan Yesus ini harus disampaikan sampai ke seluruh dunia supaya semua manusia itu diselamatkan. Lah kalau ini tidak disampaikan, cuma perbuatan baik saja, nggak bisa selamat. Kalau cuma perbuatan baik saja selamat, sekali lagi Tuhan Yesus tidak usah turun dan tidak usah mati bagi dosa manusia. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di sini kita melihat setan itu tahu, ya, dosa membuat manusia lemah. Dosa membuat manusia takut. Dosa membuat manusia gelisah. Dan dosa juga membuat manusia tidak berdaya. Karena akibat dosa manusia ya terputus hubungan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan atau sumber kebenaran. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba, ini sebetulnya tidak ada di dalam konteks ini ya, cuma supaya jemaat mengerti. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, tolong. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, jadi ditekankan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kita melihat para imam besar ahli Taurat menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzinah, diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Ya, ini harus diapakan? Perempuan ini harus diberikan hukuman apa? Kalau menurut Taurat, dirajam batu sampai mati. Itu menurut Taurat. Ya. Sekarang para imam ahli Taurat ingin tahu keputusan Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kalian semua yang tidak memiliki dosa, ayo ambil batu, lempari perempuan ini sampai mati. Tidak bisa, saudara.
Semua manusia sekalipun iman besar itu ada dosa. Mereka ngerti dosa apa? Dosa turunan. Karena manusia itu keturunan dari Adam yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi semua manusia itu berdosa. Ya, itu dosa turunan, dosa Adam. Tapi dosa itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus melalui salib. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, kalau saudara ingin bahagia, jangan berbuat dosa lagi. Sebab akibat dosa timbul ketakutan, kegelisahan. Ya, itu akibat dosa. Akibat dosa manusia tidak berdaya karena terputus dari hubungan dengan Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada perempuan itu, jika ingin hidup bahagia, jangan berbuat dosa lagi. Ya, setan tidak takut kalau manusia itu berbuat baik. Kalau manusia itu sangat baik, setan nggak takut. Ya, tapi setan takut kalau manusia itu penuh firman. Ini saudara garis bawahi. Karena orang yang penuh firman itu dipastikan rohnya kuat. Itu pasti. Kalau orang itu penuh firman, rohnya itu pasti kuat. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi kita melihat manusia baik diberi kemiskinan atau kekayaan, kebaikannya bisa jatuh atau berubah. Tapi orang yang penuh firman diberi kemiskinan atau kekayaan, mereka tetap bisa mengucap syukur karena rohnya kuat. Dia tahan dalam segala macam penderitaan. Ya, itu orang yang rohnya kuat. Tentu sekali lagi orang yang rohnya kuat itu, ya, kehidupannya penuh firman, diberi makan firman. Ya, jadi seringkali ada istilah kalau tubuh jasmani saudara belum makan, ya, saudara pasti lemah. Ya, tadi, ya, saya belum makan, saya lapar, saya di mobil, saya nyari Bu Mistin. Mana Bu Mistin ini? Kok enggak muncul ini? Biasanya saya suruh beli pecel itu loh, Bu Mistin ini. Kok enggak ada? Iya, nggak taunya saya diberitahu kalau Bu Mistin itu nimbangi beras, ya, untuk jemaat. Oh ya sudah, bagi saya itu lebih penting, ya, daripada nanti karena beli pecel untuk saya, nanti berasnya nggak dibagi, ya. Jadi nggak apa-apa, saya lapar, ya, saya ada biskuit, ya, saya makan, ya. Nah, tapi saya minta kekuatan pada Tuhan. Tuhan, saya ini lapar. Saya ini lapar Tuhan. Nanti kalau saya khotbah saya bisa gemeter ini. Beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan Tuhan. Ya, dan Tuhan beri kekuatan kepada saya, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Jadi kita melihat Injil ini bisa mengubah manusia berdosa menjadi manusia kudus, ya. Injil ini mengubah manusia berdosa menjadi manusia Allah. Itu dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tolong bacakan saja. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Puji Tuhan. Saudara harus bangga disebut, ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dikuduskan melalui darah Yesus. Maka saudara disebut sebagai manusia Allah. Maka dikatakan kalau ayat 10 itu ditulis, ya, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang, cinta harta. Ya,
masalah uang atau harta tidak berdosa. Tapi kata-kata cinta itulah yang membuat saudara terikat kepada kekayaan, terikat kepada uang. Itulah yang menjadikan dosa. Tapi sebagai manusia-manusia Allah, kita diingatkan, hiduplah dengan bijaksana. Jangan terikat oleh kekayaan dunia ini. Jangan terikat oleh apapun. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya semu atau sementara. Ya, tidak ada sesuatu yang kekal. Jadi kita melihat kalau namanya manusia rohani bukan fokus kepada kekayaan dunia, tapi fokus kepada kekayaan surga. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau hidup saya sudah tidak memikirkan tentang hal-hal bersifat keduniawian. Saya hidup ya dengan sederhana. Kalau Ibu Gembala waktu jalan, temannya bilang, ya umur kita ini sudah sekian, wah 14 tahun lagi berarti saya sudah mati. Ya, wah mungkin Ibu Gembala ngitung, umur saya sudah 73, nah umur 80 tahun berarti 7 tahun lagi saya mati. Ya saya ngomong, kamu jangan ditipu setan, saya bilang sama Ibu Gembala. Kamu jangan ditipu sama setan, jangan bicara mati. Ya, Tuhan Yesus berkata, orang Kristen itu tidak ada istilah mati, karena kematian itu sudah ditebus Yesus, sudah dilenyapkan, maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Yang ada pada kita itu adalah kehidupan kekal. Jadi kalau saya berkata kepada Ibu Gembala, kalau hidup, ya jangan menghitung mati. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Ya, nah, kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup itu menjadi berarti. Kalau kita tidak bisa hidup memuliakan Tuhan, hidup ini menjadi kosong. Ya, ini perhatikan. Sekali lagi, ya, manusia rohani itu hidup fokus memberitakan Injil. Jadi hiduplah saudara ini sebagai orang-orang yang beriman, ya, untuk memberitakan Injil. Yang saya maksud memberitakan Injil itu memuliakan Allah. Dan orang yang memuliakan Allah bukan cuma saudara menyampaikan firman. Saudara main musik itu memuliakan Allah. Ya, saudara menjadi leader singer itu memuliakan Allah. Ya. Nah, saudara berdoa syafaat untuk gereja, untuk pelayanan dan untuk penginjilan, itu sudah memuliakan Allah. Ya. Kalau saudara dipercaya kekayaan, dengan kekayaan saudara, ya, saudara berikan, ya, untuk yang membutuhkan gereja apa, untuk penginjilan dan sebagainya. Saudara memuliakan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, di dalam kehidupan saya, usia saya sudah nanti 8 September ini, berapa hari lagi itu sudah 72. Ya, umur saya sudah 72. Terus dengan keadaan fisik saya ini, maka saya tidak memungkinkan untuk lari ke sana, lari ke situ, lari ke sana, itu tidak memungkinkan. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka dengan berkat yang saudara berikan, yaitu melalui persepuluhan saudara, ya, itu saya berikan, ya, untuk penginjilan, ya, untuk wilayah, majelis daerah, majelis pusat, ya. Jadi kalau di sini sekarang staf gembala, ya, staf gembala yang aktif itu adalah 6 orang, ya. Jadi staf gembala yang aktif 6 orang, 6 staf gembala itu mengembalikan perpuluhannya dengan baik. 3 staf gembala ini perpuluhannya saya tidak ambil. Ya. Jadi 3
persepuluhan dari staf gembala ini saya tidak ambil. Itu saya berikan ya kepada wilayah majelis daerah untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Ya, yang lain juga yang dalam penginjilan. Sisanya saya bayar untuk listrik. Ini AC apa ini butuh biaya. Saya bayarkan untuk listrik. Jadi saya terima untuk staf gembala cuman 3 orang. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya banyak yang tidak tahu tentang keadaan saya. Ya, karena mungkin di wilayah itu perpuluhan saya besar. Padahal maaf, di antara jemaat saya misalkan Bu Mistin saja punya rumah. Jangan bilang staf gembala yang lain-lain punya rumah, Bu Mistin punya rumah, Bu Mistin punya rumah. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya rumah. Ya, kalau mungkin 6 bulan yang lalu kalau tidak salah saya lupa. Ya, itu rumah saya tempati itu kontrak. Ya, jemaat masih punya rumah. Ya, saya ini cuman kontrak. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kontrak ini pun yang bayar anak saya. Ya, nah, ini sekarang setelah kontraknya habis, ya, saya ditempatkan itu di rumahnya itu Ferry, ya di Darmo Harapan Indah, 1 petak 1 kamar, begitu saja. Itu sudah cukup, ya. Bagi saya itu sudah cukup. Nah, mungkin saudara katakan, oh kalau gitu Pak Andreas itu miskin. Oh enggak. Sekalipun saya enggak punya rumah, enggak punya apa-apa, saya enggak miskin. Kenapa saya mengatakan saya tidak miskin? Saya bisa memberkati. Ya, itu. Bahkan berapa banyak? Ya, saya tidak bicara hamba Tuhan, saudara. Orang yang kaya, tapi sulit untuk memberkati. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, percuma engkau mendapatkan seluruh kekayaan dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya, jadi bagi saya, ya berkat yang terbesar itu adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita syukuri itu semua. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mari di dalam kehidupan kita fokus memuliakan Tuhan Yesus. Ya, yang sudah memberikan hidup kekal. Ya. Maka dalam Injil Markus 16 ayat 15 dan 16 enggak usah dibaca, perintah Yesus jelas. Dikatakan, beritakanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia supaya dunia diselamatkan. Artinya manusia diselamatkan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka milikilah hati, ya, bahwa hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Kita melihat Rasul Paulus bisa berkata karena dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia tuliskan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Loh, mati kok untung Bapak Gembala? Di dalam Tuhan enggak ada istilah mati. Ya, mati itu adalah awal hidup yang sempurna bersama Tuhan Yesus. Ya, hidup yang sejati, itulah berita Injil, berita kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Injil ini ya berita bahagia bagi manusia. Yang percaya ya Tuhan Yesus sudah ampuni segala dosa, ya kehidupan kekal sudah menjadi bagian hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga,
Sungguh saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap nasihat-nasihat firman-Mu yang boleh kami dengar lagi Tuhan. Bahwa Injil kasih karunia-Mu adalah keselamatan yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Saat setiap manusia percaya akan Engkau, keselamatan sudah diberikan baginya Tuhan. Kami tidak ingin menggantikan dengan yang lain Tuhan. Karena kematian-Mu di kayu salib, itu yang membuat kami hidup sampai saat ini Tuhan. Biarlah kami hidup terus dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk mengasihi Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberi kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan, tentang kasih yang sempurna daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, sebentar kami akan menikmati persekutuan dan tubuh darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan hati kami semua. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Saudara yang besar untuk bangkit berdiri. Yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang kudus, tubuh yang sempurna. Tuhan, terima kasih.
Engkau telah mempersembahkan tubuh-Mu yang kudus untuk menguduskan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat zaman yang tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Tuhan, terima kasih. Engkau tersalibkan bagi dosa-dosa kami. Dan Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau layakkan kami sekarang bersekutu dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus dan berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah menerima kabar yang baik, yaitu berita Injil keselamatan. Tuhan, berkati leader singer, berkati yang main musik, berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan berkat-berkat yang terbaik, yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka semua, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka. Jauhkan dari segala malapetaka, dari orang-orang jahat, dari segala sakit penyakit. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan, supaya mereka bersukacita di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.